Kehidupan awal Gerson. Jean Carlier de Gerson adalah seorang sarjana Prancis, pendidik, pembaru, dan penyair, konselir Universitas Paris, cahaya penuntun dari gerakan konsili, dan salah satu teolog paling terkemuka di Dewan Contents. Jean Gerson lahir di Gerson-les-Bains, yaitu sebuah dusun di kota Madya Barbie. Dia lahir pada tanggal 13 Desember 1363. Orang tuanya Arnould Charlier dan Elisabeth de la Cardinière, yang pekerjaan kedua orang tua Gerson adalah petani. Bapak berharap suatu saat nanti kamu tidak seperti Bapak dan Ibu. Kamu lihat Bapak dan Ibu hanya seorang petani. Kamu berharap suatu saat nanti kamu menjadi orang sukses. Baik ayah, suatu saat nanti saya akan bercita-cita menjadi kuliah di Universitas Paris dan menjadi teolog yang terkemuka. Ya anakku, ibu yakin kamu pasti bisa. Pokoknya kamu harus banyak belajar dan kerja keras. Bukan sabar. Kamu harus banyak lagi belajar. Ya ya. Pada usia 14 tahun, ia meninggalkan tempat kelahirannya untuk belajar di perguruan tinggi Nevers di Paris. Dan di sana Gerson menjadi titik perhatian di universitas tersebut. Ketika Gerson sedang belajar di ruang kelas, ada salah satu staf memanggil Gerson ke ruangan rektor, yaitu Gilles Descamps dan Pierre de Ailly, yang merupakan pimpinan dan guru terkenal di universitas tersebut. Pak, tolong panggilin yang namanya Gerson untuk datang kemarin. Siapa? Permisi Bu, yang bernama Gerson setelah selesai kuliah nanti menghadap Pak Ekor. Oke, untuk Gerson setelah selesai kuliah menghadap ke Pak Rektornya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sesudah jam belajar Gerson selesai, dia segera menghadap pimpinan. Yuk, silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Jadi dalam belajar, presentasimu Anda baik dan semakin meningkat. Terima kasih Pak, itu adalah cita-cita saya dari sejak kecil Pak. Anda menjadi titik perhatian di kampus ini dan Anda juga terpilih menjadi seorang prokurator untuk bangsa Prancis. Puji Tuhan Pak, saya akan bertanggung jawab untuk mengemban tugas ini dengan baik.
Gerson ialah mahasiswa yang sangat gigih dalam belajar, sehingga dia menjadi orang yang sangat tersohor di perguruan tinggi Nevers Paris pada masa itu. Pada tahun 1384, di mana dia lulus menjadi sarjana teologi. Dan 3 tahun kemudian, sejak kelulusannya, tepatnya pada tahun 1388, ia diutus oleh Universitas Paris ke Roma bersama dengan konselir dan lainnya dalam kasus banding yang dibawa ke Paus tentang masalah perdebatan ajaran Immaculata Maria. Suasana persidangan. Saya tidak setuju dengan doktrin ini, bahwa seorang anak dari perawan Maria yang terberkati. Bagaimana ini bisa dikatakan padahal Maria adalah manusia biasa dan juga manusia yang berdosa? Begini Pak, ini sudah dijelaskan berulang kali dan kita sudah jelaskan bahwa memang Bapak sendiri bilang Maria adalah wanita yang terberkati dan terberkati itu oleh Tuhan. Jadi buah kandungannya itu berasalkan dari Roh Kudus, sehingga tidak ada sangkut paut mengenai Maria yang berdosa dan rohnya itu berdasarkan dari Tuhan. Kita sudah jelaskan ini berulang kali Pak. Tapi saya tidak terima. Ini benar-benar tidak rasional. Coba Anda buktikan. Ini hal yang sangat sulit dan rumit untuk diselesaikan. Dia sangat kokoh dengan keyakinannya. Ini sangat memalukan bagi saya sendiri. Untuk itu perlu reformasi gerejawi untuk menghapuskan keyakinan semacam itu. Para utusan harus pulang dari persidangan tersebut tanpa bermufakat karena masalah yang mereka hadapi sangatlah rumit. Karir Gerson terus dan menerus semakin berkembang, dan ia berhasil mendapat gelar Master Teologi pada tahun 1392. Pada usia 30 tahun, yaitu pada tahun 1395, Gerson dikukuhkan menjadi rektor Universitas Paris dan merangkap kanon menjadi salah seorang anggota staf Katedral Notre Dame. Sebagai seorang rektor, ia tidak sabar terhadap perdebatan kering yang terjadi pada Fakultas Teologi tentang masalah-masalah yang mustahil dipecahkan pikiran insani, tentang persoalan hangat yang menarik perhatian sejumlah pemikir pada waktu itu. Saya setuju, bukan nama benda-benda tersebut yang paling nyata, melainkan benda-benda tersebut itu sendiri. Mohon maaf Pak, maksud Pak Gerson bagaimana ya? Ya, saya memihak kepada golongan nominalis. Nama benda-benda tersebut bersifat kebetulan saja, karena hanya diberikan oleh akal manusia itu. Kalau saya pribadi ya Pak, saya kurang setuju dan saya lebih berpihak kepada Plato. Bahwa itu realistis nama-nama benda tersebut nyata, sejauh mereka mewajahwantakannya dalam diri mereka masing-masing. Ya, namun saya lebih tertarik kepada pribadi yang nyata bergembira, seperti orang yang sakit, orang yang menderita, orang yang berbuat dosa, daripada berdebat hal semacam ini, karena benda-benda tersebut memang tidaklah nyata. Ketidaksabaran Gerson terhadap pendekatan semacam itu diperkuat oleh daya tarik pendekatan persaan mistis yang lebih kaya dalam kekuatan bersabda pada kebutuhan paling urgen dalam jiwanya. Gerson juga membuat banyak karya tulis. Tulisan-tulisannya menjadi saksi perasaannya yang dalam akan tanggung jawab,
kecemasan, dan masalah posisinya. Dia sepanjang hari adalah seorang sastrawan dan analisis atas tulisannya adalah biografi terbaiknya. Metode dalam tulisannya adalah metode eksposisi yang jelas dari prinsip-prinsip teologi, di mana kejelasan dimungkinkan dengan pengakuan yang tepat atas tempat misteri dalam sistem doktrin Kristen. Pekerjaan utama Gerson adalah mendamaikan perpecahan besar. Setibanya masa pensiunnya, Gerson tetap adalah orang yang gigih bekerja. Meskipun telah pensiun, dia tidak berhenti berkarya. Semasa pensiunnya, dia kembali ke Prancis. Dia pergi ke Lyon. Di sana dikatakan dia mengajar anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan di Lyon. Di situ dia terus mengarang serta berkecimpung dalam pendidikan agama Kristen bagi anak-anak. Namun kegiatan tersebut dikecam keras para kawan sekerjanya. Masih ingat Pak Gerson kah? Gerson yang mana? Itu mantan rektor Universitas Paris, orang yang terkenal itu. Iya, saya ingat. Kenapa? Sekarang dia udah pensiun dan malah bekerja untuk hanya mendidik seorang anak-anak aja. Ya. Wah, mantan seorang tapi apa mengajar pendidikan? Menurut saya itu sama juga menurut Iya, dan sangat memprihatinkan. Untuk mempertahankan diri serta mengajar para pengecam, Gerson mengarang pamflet yang berjudul On Leading Children to Christ, yang terjemahannya sekitar mengantar anak-anak didik kepada Kristus. Dan karya itu mendapat banyak sekali pujian. Ada karya terbaru lagi tentang Gerson. Ini merupakan karya yang bagus. Saya tidak ragu-ragu menamakan karya singkat yang tidak begitu dikenal oleh umum ini. Namun, makna yang terkandung dalam karya ini sangat mulia. Sungguh ini adalah karya yang sangat bagus. Dan ini merupakan suatu sikap kerendahan hati seorang Kristen yang sebenarnya. Pada pendahuluan karya mulia itu, Gerson mengingatkan para pengecamnya tentang tinjauan seorang ahli kelakuan-kelakuan insani yang pernah mengatakan, keterampilan di atas segala keterampilan ialah kemampuan membina orang-orang, dan lebih buruk lagi, mereka siap mengecam seorang kawan sekerja yang sedang membina anak-anak. Gerson menyamakan para pengkritiknya dengan murid-murid Yesus yang menghalang-halangi anak-anak datang kepada Yesus. Karena mereka merasa martabat Yesus diremehkan kalau memperhatikan anak-anak. Padahal semua praduga mereka 100% keliru. Yesus tidak terhina dengan kehadiran anak-anak tersebut. Malahan dia menyambut mereka
dengan mengatakan, orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Berdasarkan tindakan seperti itu, Gerson menarik kesimpulan bahwa kaum imam tidak menghiraukan kebutuhan anak-anak karena sikap sombong terhadap kebesaran jabatan mereka. Mereka hanya bertolak ukur dari hal-hal duniawi dan bukan sorgawi. Sesudah sepintas lalu ia menggariskan kesalahan para pengkritiknya, ia sampai pada bagian pokok karyanya, dan para pengkritiknya mengemukakan 4 tuduhan. Dan bagaimanakah Gerson merespon dan menyelesaikannya? Kita akan lihat dalam segmen berikut. Pak Gerson, kami sangat tidak setuju dengan keempat karya Anda ini. Yang pertama, yaitu kelakuan anak didik berbeda sekali dengan kelakuannya. Yang kedua, ketinggian martabatnya menuntut pelayanan yang lebih bermakna. Ketiga, tidak sepatutnya ia memanfaatkan waktunya dan gedung kerja untuk masuk mengajar. Dan keempat, tidak mengajar, anak-anak itu juga tidak kunjung dilaksanakan oleh imam-imam pendahulu dalam jabatan dosen dan rektor perguruan tinggi. Saya mohon Anda tanggapinya. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku, terima kasih untuk kritiknya atas karya yang saya buat tentang mengantar anak-anak menuju Kristus. Nah, untuk tuduhan pertama ini, memang kelakuan anak-anak betul-betul berbeda dengan kelakuan yang diamalkan sendiri. Tetapi hal itu tidak berarti terdapat jurang yang begitu lebar sehingga sulit dijembatani. Kalau saya ingin berguna bagi anak-anak, maka saya harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan mereka, yaitu saya perlu turun ke bawah agar menaikkan mereka ke tingkat saya. Demikian untuk respon saya dalam tuduhan yang pertama. Terima kasih. Saudara-saudaraku, untuk tuduhan yang kedua ini, saya sangat tidak setuju bahwa ketinggian martabat seorang imam menuntut pelayanan yang lebih bermakna daripada mendidik anak-anak. Sebenarnya pelayanan itu mutlak berharga. Tentang pendapat sejumlah orang bahwa saya wajib memanfaatkan tenaga saya demi urusan yang lebih tinggi kepentingannya ketimbang merenggut dengan pertolongan Tuhan jiwa-jiwa dari pintu neraka, kiasan agar dimasukkan kembali ke dalam anak-anak. Dengan kiasan lain, saya sedang menyiram bagian taman gereja yang sedikit lebih kecil. Kalau kita hanya rela membuka mulut kita di muka banyak orang, maka dalam segala kesombongan kita, maka kita dijadikan malu oleh contoh Kristus sendiri. Seperti yang kita dapat lihat bagaimana Yesus berbicara, mengajar perempuan Samaria, dan dia hanya sendiri saja. Terima kasih. Untuk tuduhan yang ketiga ini, saudara-saudaraku, saya berpendapat tidak mungkin mendapat tempat lebih cocok untuk maksud mendidik anak-anak selain daripada gedung gereja itu sendiri. Mengapa? Gedung gereja terbuka bagi siapa saja, dan karena itu harusnya jauh dari kecurigaan umum. Dengan demikian, kita terhindar dari kebenaran isi pepatah yang terdapat dalam Injil Yohanes 3 ayat 20 yang berbunyi, barang siapa yang berbuat jahat membenci terang. Untuk tuduhan yang keempat yang saudara paparkan, keempat tuduhan ini hanyalah lambang dari kegelisahan terhadap apa saja yang baru atau berbeda dari yang lazim diikuti. Bagi begitu banyak orang, rasa aman mereka bergantung pada pengalaman yang sudah lama dikenal. Saya tidak menyangkal bahwa kegiatan saya tidak pernah dilaksanakan oleh orang-orang yang mendahului saya dalam jabatan ini. Apabila seorang tidak bebas memprakarsai tindakan
baru dan unggul, maka negara sendiri ada dalam keadaan buruk. Bahkan ia akan binasa. Namun pelayan mendidik anak-anak itu bukanlah sesuatu yang aneh ataupun luar biasa, khususnya apabila diizinkan ataupun diperintahkan berbuat demikian oleh sang uskup sendiri. Dialah yang mempunyai tuayan. Sesudah memperoleh izin dari uskup, saya merasa bahwa kegiatan mengajar anak-anak itu didukung atau diperkuat oleh firman Kristus. Dengan firman Tuhan yang berkata, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Matius 9 ayat 38. Arti yang sama didapati dalam kitab Yesaya ketika ditanyakan, siapakah yang kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Nabi itu menjawab, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8. Demikian untuk tuduhan yang terakhir. Terima kasih. Nampaklah dalam diri Gerson bagaimana dalam jabatan gembala tergabung jabatan guru dalam arti pendidikan agama Kristen merupakan pengalaman rohani dan intelektual. Dengan kesabaran Gerson ingin membina anak-anak meninggalkan kesalahannya sehingga dipersiapkan memeluk kelakuan baru. Sesudah pengakuan dosa diucapkan, Gerson menasihatkan agar si anak tersebut mengulangi doa Bapa Kami 2 kali, begitupun Salam Maria. Yang pertama diucapkan pada pagi hari, sedangkan yang lainnya pada malam hari, dan sejauh mungkin dilakukan dengan posisi berlutut. Kata penutup melambangkan sikap pribadi Gerson dan argumentasi yang paling meyakinkan. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 14b. Sesaat sebelum kematian Gerson, dia membuat risalan untuk mendukung kesedihan dan perjuangan yang dia alami. Dan akhirnya Gerson menutup mata meninggalkan dunia ini di kota lain pada 12 Juli 1942.